Karena apa? Kebetulan saya juga anggota DPRD. Mohon maaf. Mohon maaf nih. Menurut nggih. Karena kalau saya misalnya dalam posisi Dianto Suryani. Tapi Bang Agus dikomentari soal survei tadi. Kira-kira di mana sendiri? Jadi kalau menurut saya survei itu debatable lah, tergantung by demands ya kadang-kadang. By demand. Nah, jadi kalau saya tergantung sampelnya juga. Ya, tergantung sampel. Respondennya siapa? Lah kalau sudah disetting semua kan susah, nggak kredibel juga. Tapi sinergi survei juga. Ya, kita punya tetap. Internally kita punya. Cuma menurut saya kalau kita publish kan terlalu awal ya. Meskipun karena tadi seperti Bang Uba bilang, proses pengambilan sampel survei ini kan fluktuatif ya setiap tahun. Cuma kita melihat trennya naik pesat. Saya bisa pastikan itu. Karena kita melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang masif, terstruktur, ya, dan sistematis. Gitu. Anda boleh buktikan di lapangan. Nah, jadi kalau kami melihat survei itu masih hasilnya debatable. Cuma kami yakin, kenapa? Keuntungan kami adalah sinergi itu antara Kepri dan Batam segaris, tegak lurus, satu komando. Artinya itu menjadi sebuah kemenangan. Dari awal kami sudah menang secara mental gitu ya. Secara mental. Makanya kami mental juara, kami selalu nomor 1. Kan gitu. Nah, jadi coba kalau kita lihat Kepri ini kan mayoritas di Batam. Saya tidak mengesampingkan dari kabupaten kota yang lain, tapi mayoritas DPT pun di Batam. Dan sudah pasti gitu pasangan kami, Pak Suryo dan Iman, itu yang memang masternya, championnya gitu loh. Jadi saya sangat yakin bahwa pasangannya akan menang, apapun ceritanya itu. Persoalan kemudian bagaimana strategi ini itu persoalan teknis, gitu. Tetapi saat ini teman-teman yang juga di legislatif yang masuk dalam koalisi parpol juga bergerak mengaktifkan simpul-simpul konstituen mereka. Itu juga sebuah upaya yang menurut saya luar biasa dan perlu dihargai gitu. Selain juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh paguyuban, terutama juga teman-teman yang ada di hinterland ya, yang di pulau-pulau juga mereka sudah mulai bergerak. Wah, ini ada perubahan gitu. Jadi saya sangat antusias sekali dengan pilkada kali ini karena ya bukan karena kebetulan saya orang dari partai politik dan melihat mereka sosok adalah politikus, tapi saya melihat ini bakal ada perubahan gitu. Gitu apabila ini diberikan kesempatan dan Allah mengizinkan. Oke. Gitu. Saya mau nambah sedikit. Jadi menambah soal survei tadi itu menarik memang. Cuman yang saya agak sedikit ini, saya percaya survei, tapi yang agak mengagetkan itu jarang sekali survei itu dia mengalami kenaikan yang sangat pesat. Itu bisa kecuali popularitas Bang. Popularitas bisa ini. Oke. Tapi kalau elektabilitas, kecuali misalnya ada kandidat lain yang mengalami musibah, skandal atau apa. Tapi kalau normal-normal itu deh. Iya. Karena apa? Karena di lapangan saya guyonnya begini sebenarnya. Hampir nggak sanggup kita menerima dukungan masyarakat. Hampir nggak sanggup. Kalau nggak sanggup dialihkan lah. Saya bilang begini, ya dibagilah, kasih sinergis. Artinya saya bicara secara faktual, ya kan? Cuman tak etis pula kalau saya ngomong. Saya bilang teman-teman agak gitulah gitu. Nah, jadi secara faktual di satu sisi, kemudian ada survei tadi. Saya tidak bilang itu propaganda. Tetapi memang di dalam kampanye seperti ini propaganda memang perlu. Termasuk mempublish tadi survei tadi ya. Saya kira itu. Tapi saya pikir itu sah-sah saja. Tapi kemarin yang di Insani juga sempat mempublish survei yang dari apa tuh? Yang apa tuh kemarin? Saya karena itu juga propaganda juga, fokusnya di lapangan. Fokusnya di lapangan. Bahwa survei itu penting. Apa yang disampaikan Bung Angga tadi, saya juga anggap penting. Karena itu bisa semacam acuan juga, penyemangat untuk melihat gitu. Jadi untuk meng-cross check dan memverifikasi kondisi lapangan. Saya kira itu Mas. Ya, Bang Ade, nanti mungkin sama juga rata. Di masing-masing paslon kan kalau di kemarin kita sempat bahas di kota kita perang istilah ada perang udara ya. Perang udara. Nah, selama ini di tim di Pak Ansar Ahmad dan Bung Marlin itu fokus mana? Fokus ke perang darat atau udara atau lebih banyak menggarap di mana? Baik. Pertama kita menghindari perang. Nah, oke. Kita seperti ada buku marketing itu Blue Ocean Strategy. Kita ingin punya gelombang tersendiri ya dengan menceritakan narasi-narasi positif
dari paslon supaya publik itu bisa mengetahui informasi yang objektif tentang paslon. Maka kami menghindari berbalas-balasan dengan pasangan lain. Kita menghindari perang, istilah dalam tanda kutip perang itu tadi. Kemudian yang kedua adalah strategi pemenangan untuk media sosial ini penting. Dengan konten-konten yang positif itu tadi. Dengan konten-konten yang positif, dengan juga memperkenalkan produk, visi misi, program prioritas dan kebijakan yang ambil setelah terpilih. Yang kedua, yang juga sangat penting dan jangan sampai ditinggalkan adalah strategi menemui pemilih. Tatap muka dengan tatap muka. Tatap muka. Tatap muka itu ini yang kita sampaikan itu baru paslon. Nah, kami di Batam itu akan bertemu dengan tim kami akan bertemu dengan lebih kurang 450.000 pemilih yang ada di Kota Batam dengan cara kami. Ya tentu strategi ini tidak bisa kita ungkapkan ke publik karena ini bagian dari strategi tim. Tapi kita punya cara mewakili paslon, kita akan menemui lebih kurang 450.000 pemilih yang ada di Batam. Nah, potensi pemilih di Batam ini memang besar. Tetapi kita punya data bahwa pilkada terakhir itu kita nomor 2 terendah se-Indonesia. Ya. Tingkat partisipasi. Tingkat partisipasi hanya lebih kurang 40% pemilih. Maka kami tidak mau meninggalkan yang di pulau-pulau. Maka kalau Mas ikuti, ya Pak Ansar ini sekarang rajin ke pulau-pulau. Ke pulau-pulau, ya ke Lingga sekarang 5 hari di Karimun, karena untuk menyapa, karena basis ceruk pemilih Pak Ansar terbesar itu selain wilayah perkotaan itu adalah wilayah pedesaan dan perkampungan. Dan perlu juga diingat bahwa Pak Ansar itu adalah calon DPR RI tertinggi di Kepri. Ya kita kemarin Pak Ansar kemarin itu lebih kurang 137.000 pemilih. Tapi kan ada anggapan gini Bang, baru belum sampai lama di DPR kok udah masuk ke situ, apa nggak melukai yang lainnya itu? Nah makanya saya jawab di berbagai kesempatan bahwa ya legislatif itu kan punya peran yang sangat terbatas. Hanya bisa menyuarakan. Beda kalau Bang Uba jadi wali kota, ini pasti banyak perubahan yang bisa dilakukan di kota. Ya kan? Begitu juga dengan Pak Ansar. Saya promosikan Bang Uba. Begitu juga dengan Pak Ansar. Karena di eksekutif itulah kita punya pasukan, kita punya ASN, kita punya OPD, kita punya program yang bisa dieksekusi langsung oleh. Jadi tidak meninggalkan pemilih yang kemarin. Tidak. Justru karena bentuk cintanya maka beliau ingin berniat menjadi eksekutif. Bang Ade, saya mau meluruskan yang tadi sih. Mungkin kita mengistilahkan perang udara dan darat karena KPU kan juga merekomendasikan untuk lebih banyak ke kampanye secara daring gitu ya. Dan itu kan jadi catatan agar karena ini di era pandemi semua diarahkan ke daring. Meskipun sampai hari ini mungkin faktanya beberapa di pasangan calon tatap muka masih efektif ya. Ya, mungkin kalau di tempatnya Bang Uba di Insani itu lebih mana? Sering banyak tatap muka atau aktivitas laut, darat, udara. Jadi saya tambahkan, jadi bukan udara sama darat, lautnya juga. Laut juga karena kita kepulauan ya. Kalau pertemuan secara langsung itu punya dampak psikologis. Jadi secara psikologis hubungan itu lebih baik dan lebih dekat. Nah, kenapa hampir semua survei juga saya pikir atau penelitian riset misalnya itu lebih efektif pertemuan langsung. Nah, bahwa ada situasi sekarang misalnya karena pandemi COVID ini tentu ada keterbatasan. Nah, untuk mengatasi keterbatasan itulah melalui kampanye udara tadi, itu yang membackup. Tapi tetap pertemuan. Nah, sampai saya pikir hampir sama semua melakukan pertemuan. Sebenarnya kita intensitasnya sangat tinggi, pertemuan ini tentu harus diimbangi juga dengan menggunakan serangan udara tadi melalui sosial media, media mainstream terutama kemudian sosial media. Karena kita tahu survei atau riset itu untuk kondisi sekarang akses publik, masyarakat tuh mengakses itu pertanyaan apa sih yang paling tinggi? Facebook. Itu persentasenya hampir 80%. Kemudian ada Twitter, WhatsApp, Instagram. Itu yang paling tinggi. Karena apa? Kondisi ekonomi sekarang ini memaksa orang untuk mengurangi aktivitas, memperbanyak pengetahuan tentang informasi.
Nah, yang diakses itu pertama Facebook, itu yang pertama. Nah, tentu di sini kita menyadarin itu dan memanfaatkan itu sebagai sebuah kekuatan utama. Ya, ini sekaligus juga untuk masukan juga buat teman-teman. Iya. Bang Ubadi tim sukses mana sih ini? Beliau ini senior. Yang baik harus kita ambil. Nah, Tim sukses Insani, konsultan politiknya Sinergi ya, ini. bagi-bagi dikit. Nah, saya kira itu. Nah, ini terus menjadi poin. Nah, dalam konteks istilah-istilah laut tadi, saya kira hampir semua ya. Cuman mungkin dari Sinergi kurang serang lautannya. Lautnya ini agak kurang. Kalau Pais itu misalnya kemarin, sekarang ini di Lingga. Ya, kemarin dari Karimun, kemudian Natuna, Anambas. Intinya begini, yang mau kita sampaikan bahwa Pemprov Kepri itu harus bersikap adil untuk semua daerah di Provinsi Kepri. Batam itu betul memang populasinya paling besar, pemilihnya paling besar. Tapi tidak bisa diabaikan bahwa Pak Isdianto misalnya menyadarin betul, karena tanpa memperhatikan daerah lain itu bisa menciptakan semacam ketidakadilan. Senjangan. Ya, kalau dipikir-pikir misalnya Anambas berapa sih suaranya? Natuna berapa sih? Kecamatan Batam Kota aja udah besar. Tapi bukan itu. Nah, pembangunan itu harus adil. Makanya beliau terus mengelilingin dan merangkul di sana. Tidak semata-mata misalnya untuk kepentingan katakanlah kewenangan dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang mungkin yang kami mau sampaikan begini. Nah, kenapa misalnya pasangan Insani ini, ya kita dari tim ini menyadarin betul bagaimana memberikan semacam informasi ke publik, dan itu sudah jelas apa yang disampaikan melalui misalnya visi misi. Kalau saya baca ini, mohon maaf, misalnya visi misi Sinergi. Wah, itu tidak boleh Bang disampaikan. Misalnya ini ya, ini maksud saya begini, luar biasa. Tetapi gini, sebenarnya kondisi sekarang ini kita ini kan berhadapan dengan situasi pandemi COVID. Nah, tentu bagaimana kita bisa, kami misalnya melalui kampanye ini bisa mensinkronkan di satu sisi kesulitan-kesulitan mereka dalam mengakses, ya. Kedua, mendorong mereka atau menstimulus mereka agar bisa ikut berpartisipasi secara aktif dalam pilkada. Karena kita tahu Batam ini tingkat partisipasi pemilihnya itu rendah. Ya. Dari tahun ke tahun ya, per pemilu. Ya. Nah, kita berharap apalagi dengan situasi pandemi ini, kita sebenarnya berpikir kalau secara perbandingan bisa saja lebih rendah, mungkin di angka 40% partisipasinya. Nah, oleh karena itu tentu kami memiliki semacam upaya ataupun kreativitas agar masyarakat itu terdorong. Karena dalam kondisi normal aja kan pemilihnya itu di bawah. Ya, paling banyak itu 50% dah. Besar sekali. Nah, justru sekarang COVID ini. Nah, kami melihat di sini ini satu peluang. Ya, pertama, di samping juga menerapkan protokol tadi, kedua untuk memang meyakinkan mereka bahwa ini menjadi tanggung jawab kita semua. Jadi kami membuka pemikiran bahwa masyarakat nggak boleh apatis. Nah, saya kira itu. Oke. Masih di ini. Tadi yang katanya di Sinergi tidak bermain di laut ya. Bermain di laut. Justru saya kurang setuju. Kenapa saya bilang? Justru saat ini pola-pola kampanye khususnya masuk ke kawasan-kawasan kepulauan, saudara-saudara kita yang di tanah justru semakin masif. Hanya mungkin kita publisitasnya tidak expose ya. Tetapi kalau kita melihat ya seperti tadi saya bilang Pak Iman Sutiawan berasal dari pulau ya, dari Pulau Kasu ya. Kami juga melakukan itu penetrasi dengan melakukan pertemuan langsung ke masyarakat, langsung di titik-titik pulau terluar gitu. Oh, berarti Bang Ubay nggak tahu sebenarnya mungkin atau gimana? Ya, karena kan begini. Tidak dipublish tadi. Kalau kita bicara strategi kan tidak harus kemudian disampaikan, ya. Tetapi kan pada akhirnya nanti siapa nanti yang menang gitu aja. Jadi kalau saya sih itu kita bisa cerita apa saja, pada akhirnya adalah hasil akhir. Jadi kalau filosofi kami di tim Sinergi ini adalah there is no I in the team. Kalau kalimat tim itu TIEM kan tidak ada I. Artinya tidak ada siapa saya siapa aku. Tim kerjasama, network. Kita berbagi. Ada tim bagian
serangan udara, serangan darat, serangan laut kita berbagi gitu loh. Cuma tetap harus ada metodologi review seperti tadi, mappingnya sampai di mana dan bagaimana. Ini nggak mungkin saya expose gitu. Tapi lebih fokusnya, concernnya porsinya lebih besar mana, Bang Agus? kami paralel berbanding sebanding. Cuma kalau kita lihat dengan kondisi seperti disampaikan tadi, kondisi pandemi seperti ini, yang paling efektif saat ini adalah menggunakan teknologi yang digital, terutama adalah menggunakan teknologi IT. Berarti sepaham sama Bang Uba tadi ya, rekomendasinya Facebook misalnya tadi. Ya, karena itu lebih adalah digital sebuah media. kekuatan saat ini, kekuatan media sosial adalah sesuatu kekuatan yang luar biasa ya, yang bisa membuat sebuah opini, bahkan juga asumsi. Artinya ini perlu diperkuat. Iya, betul. Berarti Mas Agus ini Ya. saya ngambil dari kompas.id yang dipublish di 15 Oktober. Jadi benar Ya. di Aman di Pak Ansar Bu Marlin itu aktivitas pertemuannya itu sampai 80 pertemuan terbatas. Ya. Sudah 179. 279. Iya, jadi ya ini per, mungkin per 15. Berarti Nah, per sekarang 200-an ya. Iya. 279. Yang tatap mukanya 136, Bang. Ya nanti kalau salah dikoreksi ya. Ya. Tapi proporsi dengan yang lain, Isdianto itu 41 pertemuan terbatas, 17 kampanye tatap muka. Emang lebih sedikit, paling sedikit lah. Ya, Kemudian yang kedua 60 pertemuan terbatas itu yang sinergi dan 3 kampanye tatap muka. Jadi kelihatan memang benar di Surya Iman dan Isdianto Suryani lebih banyak di aktivitas di sosial media kayaknya, yang di Ya, Ansar ya. Marlin banyak pertemuan terbatas dan kampanye tatap muka. Ini di kompas.id 15 Oktober. Meskipun mungkin hari ini mungkin Mungkin ini update ya. mungkin, kan? Iya. Data ini tidak menggambarkan siapa yang paling banyak daring. Iya. ini catatan pertama. Betul, Ya. betul. Yang kedua, data ini kalau dikaji lebih dalam, ya, kami kan mengusulkan Ya. itu banyak tatap muka atau pertemuan terbatas yang tidak dihadiri paslon, tetapi hanya dihadiri oleh juru kampanye. Tetapi kita menggunakan teknologi video call atau video conference. Daring tetap lah ya. Dari data 181 kampanye itu atau dari 279 kampanye per hari ini, sebagiannya itu adalah video conference. Akhirnya dibuka juga, Bang. Benar. Strategi ya. Ini kampanye. Ternyata di online di daring tetap sibuk. Tetap sibuk. Kalau ini maksudnya yang dilaporkan ke KPU. KPU. Ya. Iya, kayaknya yang dilaporkan Artinya ini data dari KPU ya. Iya, Ya. yang ini dipublish Ya. di kompas.id. Yang di publik kami. Iya. Ya, ini masih belum nggak real sampai hari ini ya, mungkin bisa berubah. Oke, kita udah hampir ini banyak yang tanya ya. Bang Agus, Bang Uba, Bang Angga, kita jawab pertanyaan dari netizen ya. Boleh, Kita live silakan. di Facebook soalnya. Siap. Nanti takutnya kolat kita nggak jawab ini. Netizen maha benar soalnya. Iya. Yuk, mungkin dipilih kalau banyak mungkin ini ya, dipilih satu-satu mewakili semua pasangan calon ya. Ada? Ya, dari Budi Sildra. Apa pendapat tim SES terkait Black Campaigns? Saat pandemi ini kayaknya banyak banget yang digoreng. Waduh, itu Banyak. goreng ini, Bang. Iya kan? Iya, tadi yang merasa jadi korbannya Bang Ade, Bang Ade enggak dari yang seperti itu tadi. Baik. Mungkin dari Bang Ade dulu. Baik, jadi begini. Saya menganalogikan ada orang di pasar, ada si A, ada si B, lalu si A itu memaki si B, meskipun si B ini salah, tetapi dia tetap tersenyum, dia tetap diam, pasti publik yang melihat menyalahkan si A. Nah, inilah prinsip kampanye yang kami lakukan. Ya, meskipun di Black Campaign, tugas kami satu saja, klarifikasi. Percaya atau tidak, kita kembalikan kepada masyarakat yang menilai apakah itu benar atau tidak. Tetapi sekali lagi, siapapun paslon, ya, ketika menggunakan Black Campaign pasti itu akan merugikan paslon itu sendiri. Karena prinsip marketing seperti itu. Tesis saya tentang marketing politik, Mas. Iya. Oke. Makanya lebih katam, lebih katam. Nah, makanya saya selalu katakan bahwa ya Pak Ansar ini di Indonesia itu hanya dalam hitungan jari. Pilkada yang berikutnya dipilih lebih kurang 90% masyarakat. Kita kurang bukti apa lagi coba? Pilkada kedua Pak Ansar dipilih lebih kurang 90% masyarakat. Begitu masyarakat mencintai, dan berarti kan Pak Ansar sukses membangun Kabupaten Bintan. Sehingga kami memang merasa adalah paslon yang paling potensi di Black Campaign karena tidak ada cara lain. Ya, Pede kan? banget, Bang. Bukan berarti kita menuduh. Kadang-kadang begini, kadang-kadang yang melakukan Black Campaign itu bukan struktur resmi dari pasangan calon. Kadang-kadang para pendukung yang mungkin ya. Tapi mungkin nggak, Bang, sebenarnya Black Campaign itu dipakai untuk meningkatkan
Popularitas sendiri. Jadi dari tim abang sendiri sebenarnya mungkin kan nggak itu? Kalau black campaign tidak, tetapi Tidak, ya? kalau misalkan Negatif campaign. playing victim Playing ada. victim. Ada. Ya, Tapi kan playing victim. masing-masing calon nggak ada saya lihat memainkan playing victim. Oh iya. Yang Belum kali ya. Belum. Ini sudah direkam sama Bang Ubani akan nanti akan gini. kalau playing victim ada, kalau black campaign akan merugikan paslon. Oh, iya, Oke, iya. oke. Iya, Kalau iya. di ini apa? Bang Ubah di insan Begini dia, kalau black campaign kalau dalam hukum pidana misalnya perbuatan tidak menyenangkan kan gitu. Nah, kalau ada orang bilang saya ganteng, Fitnah. itu fitnah. Kalau di politik itu black campaign. Bang Ubah sambil buka maskernya. Pasti saya buka gini kan. Pasti saya laporkan itu perbuatan tidak menyenangkan. Nah, ini ukurannya kalau saya tentu kan orang bisa bilang itu subjektif, bisa Iya. objektif. Iya. Nah, kalau misalnya dibilang black campaign ini kan harus jelas definisinya. Kalau ada kandidat lah katakan, misalnya kalau saya sebut tadi ini ibu rumah tangga, pintar mengurus rumah tangga, itu kan bukan black campaign, cuma faktanya seperti itu kan. Kecuali kalau ada yang luar dari itu. Tapi di luar dari itu apa misalnya? Suara ibu rumah tangga banyak loh. Ya. Maksudnya begini. Banyak loh, karena terima kasih. Betul. Jadi maksudnya begini. Ini kan mengurus negara, mengurus pemerintah kan gitu. Nah, tentu di sini biar masyarakat menilai. Tapi ketika dikatakan contohnya itu kan fakta bukan black campaign. Hanya saja memang kadang-kadang orang terlalu baper atau apa begitu ya. Nah, saya pikir Apalagi persepsi juga kan. ya, nah ini memang itu akan mempengaruhi persepsi dan lain sebagainya. Tetapi memang ada hal-hal yang menurut saya ya mungkin dia sifatnya korektif. Hanya saja karena orang nggak punya jam terbang, dianggap itu black campaign. Nah, Tapi ini dari tim ada maksudnya trik-trik seperti itu Nah, untuk biasanya- meningkatkan itu dari biasanya kan begini, biasanya kan masyarakat itu. masyarakat ya. Iya, kan? Tapi dari tim nggak pernah ya melakukan. Misalnya begini, masyarakat bilang apa sih pertanyaan sama saya, ketua apa sih bedanya sayang istri sama takut istri misalnya? Ya, Itu kan- ya. Nah kalau ditanya itu saya kan nggak bisa jawab. Tapi kalau dibunyikan dibilang itu black campaign, enggak, itu kan masyarakat. Iya, iya, Ya iya. kan? Itu aja. Iya. Bang Agus, itu Agus, kayaknya di sinergi Romo juga sering di ini ya, di Jadi gini, serang juga. black campaign itu kalau buat kami kontraproduktif lah, sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Bahkan Pak Suryo sendiri pernah berpesan kepada kami sebagai tim ses, kami ingin menang secara terhormat, menang secara elegan, ya tanpa harus menjatuhkan pihak lawan. Artinya ini menjadi sebuah pedoman bagi kami, karena begini, seperti filosofi ya, semakin tinggi pohon maka anginnya semakin kencang. Jadi kami nikmatin saja permainan itu. Yang penting bahwa kami tetap bekerja, tetap berproses sesuai dengan kesepakatan dan aturan yang sudah kita sepakati. Ya. Dan ya itu anggaplah itu hanya bunga-bunga saja kalaupun ada black campaign. Karena begini, kita tidak akan mampu menjelaskan karena ketika orang tidak suka, apapun ceritanya dia akan tetap tidak suka. Kita mau melukis langit pun ketika orang sudah a priori ya ngomong apa gitu. Ya. Nah, tetaplah yang penting tetap kita berbuat baik. Tetaplah berubah untuk menjadi baik. Karena dengan kita berubah dan tetap menjadi baik, ya itu akan hilang dengan sendirinya gitu loh. Jadi kalau kami sangat yakin. Tapi memang black campaign ini kontraproduktif dan ini adalah budaya yang Ya, harus tapi saya kira dihilangkan. Saya pikir kalau di Kepri masih baik-baik saja. Masih baik. Ya, so far so good lah, Masih masih kondusif lah. Ada lah, saya Iya. pikir baik ke Pak Ansar, Pak Suryo, Pak Iya. Sdianto juga Udah saya sepakat. pikir enggak. Iya. Iya. Tapi kalau misalnya ada suara-suara yang sifatnya pribadi nggak bisa jadikan ini. Ya paling suara-suara ketemu ngopi juga. Udah lama nggak ngopi. Ayo lagi pertanyaan yang lain. Satu lagi mungkin ya. Ya. Neo Arm, bapak-bapak ini lagi masa kampanye ya, tapi kok serasa lagi nggak kampanye ya sekarang? Iya. Lagi menghemat budget atau ini Neo Arm nih siapa ini kan? Jangan-jangan dari media. Anonim. Nggak apa-apa, ini mungkin manusiawi, mungkin masyarakat siap, juga siap. nggak apa-apa. Mana? Mungkin Bang Adi dulu, Bang. Ya, ini tadi sempat kita diskusikan sebelum kita on air tadi bahwa dengan keterbatasan saat ini menemui paling banyak 50 orang Ya. ya dalam satu kali tatap muka ya, sehingga kita memang sangat terbatas sekali. Nah, semestinya visi misi itu diperbolehkan di media sosial.
diperbolehkan lewat daring. Mestinya Tidak ada hanya- aturan nggak diperbolehkan, Bang? Sekarang kan hanya boleh difasilitasi oleh KPU. Ya, Seperti hari ini kan Ya. kita tidak bisa nih. Tidak bisa nyampaikan. Betul. ya, Semestinya selagi konsepnya daring, setiap institusi, setiap organisasi, setiap LSM atau apapun namanya itu boleh mengadakan penyampaian visi misi supaya masyarakat lebih Masih menarik, lebih tahu, ya kan? lebih Lebih tahu tahu, tentang iya kan? figurnya, tentang figur maupun tentang visi misi yang akan dilakukan. Nah, yang kedua, kita juga punya masa iklan berkampanye di media itu menurut 14 saya hari. terlalu sedikit. Iya. Hanya 14 hari. Semestinya hari ini sampai masa tenang itu Tidak boleh boleh. beriklan di media dengan catatan proporsinya seimbang. Ini kan kita belum boleh nih. Ya, belum ya, boleh beriklan, sehingga ya tentu yang bisa masif, bahkan fanpage bersponsor pun dilarang loh, Mas. Iya. Ya, Padahal kalau Nunggu kita nunggu nanti 14 hari nunggu aja. nanti 14 hari dan itu waktunya sangat sempit sekali. Jadi wajar saja, sedangkan masa tidak pandemik saja masyarakat masih apatis, apalagi ditambah sekarang, ya kan? hal-hal seperti ini. Belum lagi ditambah orang akan khawatir dampak kesehatan ketika pergi ke TPS. Nah, ini edukasi politik inilah yang harus sama-sama tugas bersama, bukan hanya KPU dan Bawaslu, tetapi ya juga kita semua lah. Iya. Saya ngambil poinnya Bang Ade, ini jadi apa? Jadi ini nyolek KPU mestinya ya. Ya. Nyolek KPU ya, Ya. apa? Enggak tahu di Sinergi maupun di Insani Ini gimana? sama enggak? Ya, Maksudnya itu jadi persoalan terkait dengan waktu tadi Bang. Saya terus kira itu. apa yang Bung Ade, saya kira memang pas. Cuman kan begini, masyarakat kan melihatnya dibandingkan dengan sebelumnya. Apalagi Pilpres ya kemarin ramai ya. Pilpres dan kemudian pilkada sebelumnya itu arah-arakan boleh. Oh iya. Nah, kalau arah-arakan ini pasti Mas Agus. Kenapa ini arah-arahan identik dengan Saya khawatir nanya ke Mas Agus. Saya pikir bertanya ke Mas Agus dulu gitu. Nah, situasinya beda karena sekarang ini kan sudah situasi pandemi. Iya. Bukan saja dari KPU ya Bung Ande ya, tapi juga dari instansi-instansi terkait kepolisian atau apa, karena ini masalah pandemik ini. Nah, tentu karena ada perubahan yang begitu drastis, orang tidak boleh ngumpul lebih dari 50. Nah, kalau dulu ada lapangan terbuka, ada dangdutan. Nah, ini dangdutannya kan nggak ada. Nah, itu saja udah menunjukkan ada suasana yang sangat berbeda. Nah, tentu pertanyaan ini masuk di akal. Cuman memang saya coba lihat misalnya kan, kalau seperti nggak kampanye begitu. Tadi sudah disampaikan oleh Bung Ade, aturan-aturan KPU kan membatasi. Iya. Kita pun nggak bisa sekedar asal nempel saja gitu. Ya. Ada titik-titiknya juga ya kan? Katakanlah titiknya tempat umum apa itu sudah diatur semua. Nah, kalau dulu kan masih bisa nyuri-nyuri. Nah, sekarang begitu ketat gitu. Nah, saya kira ini faktornya. Jadi bukan karena nggak ingin kita tampil, tetapi memang karena dibatasin itu. Tetapi di sisi lain juga, saya pikir dalam situasi seperti ini, saya yakin semua kandidat juga memiliki keprihatinan yang sama. Situasi masyarakat lagi susah. Ya, tidak etis juga misalnya kalau kusannya itu gimana gitu. Berhura-hura. Nah, karena Euforia. ini objektif ya, bukan karena apa. Saya pikir begitu dia. Iya. Tentu saya yakin semua kandidat ya. Kita misalnya kalau memang ada bantuan yang bisa membantu masyarakat itu lebih kita utamakan. Nah, saya pikir kandidat juga punya pemikiran yang sama. Karena apa? Karena memang situasi ini memaksa kita gitu. Saya kira itu. Bang adem kali Bang Ubah ini ya. Itu yang ini. Saya kan ngikut alurnya. bijak banget kalau ini sekarang. Bang Agus? Iya, bagus. Oke. Bang Agus? Seperti yang tadi kita pernah diskusikan bahwa kondisi sekarang ini kan seperti sengsara membawa nikmat ya. Jadi kalau dulu kan kegiatan kampanye itu dilaksanakan dengan kegiatan hura-hura, konsentrasi massa yang banyak. Justru sekarang menurut saya lebih efektif ya. Kenapa? Karena dengan kita melakukan pertemuan mengikuti protokol kesehatan dengan simpul-simpul yang hanya 50, kemudian maksimum 100 orang, itu justru lebih efektif pertemuan itu. Coba kalau kita di dalam sebuah kelas ya, kemudian kita menyampaikan sesuatu gitu, dengan peserta yang lebih sedikit, itu lebih efektif. Privat sama di kelas lebih efektif privat ya. Ada sentuhan gitu, Iya. ada personal approach kepada konstituen kita, kepada para pemilih kita. Jadi kalau saya melihat ini sebuah challenge ya untuk kita bagaimana mengajak kepada masyarakat untuk memilih paslon kita. Nah, terus kemudian juga
seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Uba bahwa situasi ini tidak memungkinkan bagi kita melakukan sebuah kegiatan yang ya seperti layaknya sebelumnya gitu, karena itu tadi akan ada konsekuensi hukum di kemudian hari gitu. Dan juga ya konsekuensi kesehatan pastinya gitu. Nah, jadi kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh penanya ini mungkin euforianya masih euforia yang lama. Karena sekarang ini kan belum move on dari yang tatanan dulu. kehidupan baru, new normal itu tadi, ya kan? Ya ini sebuah hal yang luar biasa. Kita di generasi sekarang ini mengalami proses ini gitu loh, proses new normal, tatanan hidup baru gitu loh. Nah, ini saya rasa juga menjadi sebuah pelajaran yang berharga buat kita semua. Iya, mungkin tadi yang nanya work from home ya. Kalau dia keluar mungkin ini. Tapi begini dia. Tapi kalau dilihat peningkatan warung kopi, sekarang kopi, kedai kopi. Pilkada nih. Iya. Semuanya lebih banyak di situ. Aktivitasnya banyak di warung kopi. Kalau surveinya ke situ atau melihatnya ke situ, ramenya di situ. Pasti populer di situ. Iya. Tapi bisa dibilang gini nggak? Mungkin tadi terkait dengan dana anggaran logistik kampanye tahun ini lebih kecil atau lebih besar, Bang? Berarti lebih kecil gitu. Bisa lebih menghemat gitu, lebih itu relatif ya. Menurut saya sih relatif karena begini. Tingkat kebutuhannya juga menyesuaikan. Karena sekarang kan otomatis frekuensi tatap muka menjadi lebih banyak karena disimpul-simpulnya tadi lebih banyak. Secara kuantitas malah lebih banyak ya. Otomatis APK-nya lebih banyak. Berarti logistiknya harusnya lebih banyak. Harusnya lebih banyak karena kan kita lebih banyak bersentuhan langsung kepada pemilih. Kalau dulu misalnya kita mengadakan kumpulan, kita di antara 100 atau 200 orang kan kita mungkin hanya yang bisa menyerap atau yang bisa paham dengan apa yang kita sampaikan mungkin hanya 5-10 orang. Tapi kalau kita bertemu setiap 50 kan kita lebih efektif ya. Iya, berarti di bendahara itu anggaran transportasi mungkin lebih besar daripada anggaran konsumsi. Gitu. Ya, satu lagi mungkin ya. Udah 1 jam lebih ya? Udah 1 jam 12. Gimana Mas? 1 jam 12 menit. Satu lagi deh, satu lagi. Ya. Dari Rusti Ana, ya kan? Menurut Bapak tim ses semuanya jualannya udah laku belum nih? Ya belum. Udah jalan laku belum, pemilihan belum kan? Bagaimana jualnya ke milenial tuh Pak? Ya, saya lihat milenial belum banyak yang ngelirik, apalagi gara-gara isu pandemi dan RUU maksudnya RUU ini kemarin ya, RUU Cipta Kerja kali ya. Iya. Siapa nih? Mungkin diwakili lah salah satu, mungkin kita kasih opsi siapa yang mau jawab mungkin. Saya sedikit aja ya. Ya mungkin Bang Uba. Saya kira memang semua tantangan sama milenial. Kita masuk, saya pikir teman-teman juga semua masuk. Tetapi ada, saya pikir karena ini terkait dengan atensi ya. Nah, dalam situasi sekarang ini memang di satu sisi mudah karena kita bisa langsung ketemu, tapi di sisi lain isu-isu yang disampaikan milenial ini atau ketertarikan milenial ini kalau disinkronkan misalnya dengan pembangunan masuk, tetapi dia membutuhkan waktu. Karena apa? Karena memang cara pandang milenial itu berbeda. Ya, apalagi kalau kita datang dari kelompok kolonial misalnya. Ya kan? Kita masuk Bang Uba nih kolonial nih. Kolonial kan. Nah, jadi ini. Tetapi saya pikir apa yang menjadi pertanyaan terkait milenial itu, kalau di kita, saya pikir teman-teman juga itu menjadi prioritas. Prioritas ya, di Insani prioritas Bang. Prioritas karena apa? Karena memang dari usia produktif yang disebut dengan apa yang akan dilakukan oleh kandidat ini pelakunya mereka, mayoritas mereka pelakunya. Jadi memang ini sangat penting sekali menurut kami. Iya. Dari DPT itu ketahuan maksudnya yang berapa persen porsi milenial? Segmentasi milenial ini cukup besar. Persentasenya cukup besar. Jadi prioritas juga dari sinergi. Oke, jadi begini. Milenial ini kan mayoritas adalah pemilih pemula ya. Nah, jadi ketertarikan bagaimana untuk memilih sebuah paslon kan berpulang kepada program. Nah, khususnya untuk sinergi ini ya. Salah satu program ya yang ingin dilakukan nanti adalah membangun upaya-upaya kegiatan produk kreatif unggulan. Yang mana saat ini kalau kita lihat banyak milenial ini, pemuda-pemuda ini sekolahnya tinggi, kemampuannya bagus, tetapi penyerapan tenaga kerja juga terbatas. Ini kan persoalan gitu. Betul. Nah, jadi yang prioritas adalah pertama membuka perluasan lapangan kerja. Itu yang penting. Lapangan kerja yang lebih lebih memunculkan unsur kreativitasnya. Kalau Bang Angge? Ya. Kalau analisa kita di Bang Angga kelihatan banget
Bu Marlin jualan milenial kayaknya. Iya. Kelihatan banget itu, belang banget sama Pak Ya, Anta. saya hanya ingin mengatakan bahwa satu-satunya ketua tim yang masuk dalam generasi milenial cuma kami. Karena kelahiran 81 itu kelahiran terakhir, Mas. Milenial paling tua. Angkatan milenial paling tua. Limited edition. Limited edition. Dan ya kita ketahui bersama milenial garapan kita. Oh. Kita sangat fokus ya, makanya kegiatan-kegiatan kita ada stand up komedi, Instagram, kemudian dengan video-video pendek itu kita melibatkan dengan generasi milenial. Ya. Ya. Gimana? Ya, makanya ketua tim suksesnya milenial dipilih yang paling muda. Iya. Ya, makasih banyak. Closing Terima statement. kasih. Ya, closing statement. Closing statement kayaknya menarik untuk disampaikan. Masing-masing menyampaikan sisi positif dari pasangan lawan, dari sinergi, menyampaikan apa pandangan positifnya Insani ataupun Aman. Begitu juga sebaliknya. Jadi biar adil. Jadi biar kita urutkan aja ya, nomor 1, 2, 3 begitu ya. Kita urutkan. Baik, kalau saya melihat pasangan calon lain nomor 2, nomor 3, saya lihat adalah pasangan yang cukup mumpuni. Satu aja Bang, misalnya Insani. Insani. Oke. Nah, yang di sisi positifnya saya apa? lihat pasangan Insani adalah pasangan yang cukup sempurna seperti yang disampaikan oleh Pak Uba tadi, antara birokrat dengan politikus. Kemudian oleh Bang Ade antara politikus dengan ibu rumah tangga. Tetapi apapun itu, kalau buat kami, Terima kasih. burung camar terbang bercanda dengan burung bangau, hinggap di atas genting. Ya. Ya, jangan galau, jangan bimbang, pilih yang gagah dan ganteng. Sinergi nomor 1. Nggak boleh kampanye, nggak boleh. Karena disebut Bawaslu. Belum boleh, Bang. Ya. Maaf, nanti kita cut. Bang Uba mungkin maksimal 2 kata aja. Misalnya sinergi apa kompak misalkan. Jadi aman apa gitu, Bang. Iya, saya melihat sinergi satu kekuatan yang sangat luar biasa itu aja ya, bahwa ada perpaduan antara Pak Suryo dan Pak Iman. Ya, artinya ini perpaduan antara generasi muda dan generasi yang sudah dikatakan lah sudah senior gitu. Nah, saya kira ini modal penting untuk bisa maksimal seandainya beliau memimpin provinsi Kepri. Ya, kalau untuk Aman? Ya, Pesannya? saya kira ini saya harus mencari karena tadi banyak tadi. Begini, beliau punya track record yang baik memimpin Bintan. Ya, tentu itu menjadi modal. Saya kira itu harus diapresiasi, dan saya secara pribadi melihat beliau orang yang betul-betul serius, ya, serius memperjuangkan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Saya kira itu. Oke. Baik. Bang Angga? Pak Suryo orangnya tegas. Oke. Satu kata dan perbuatan kita hormat. Ya. Pak Iman politisi muda yang berpengalaman. Pak Isdianto birokrat senior punya pengalaman panjang di dunia birokrasi. Ibu Suryani politisi tangguh, berpengalaman dan cerdas. Sip, mantap. Artinya memang selaras dengan judul kita hari ini, tema kita, bahwa Semuanya bintang ya? Semuanya bintang. Ketika Semua pasangan bintang. calon adalah bintang. Dan ini menandakan bahwa kita itu dalam pemilihan masing-masing tim ses mengadakan program, tidak menyerang secara black campaign, dan ini pendidikan politik yang sangat bagus. Artinya nanti soal siapa yang menang itu soal kemampuan marketing ini. Ada manajer yang di Bang Angga, ada sekretarisnya, ada ketua koordinator debat ya Bang Agus ya. Ini kembali lagi ke tim sukses. Jadi tim sukses menurut kita sangat krusial bagaimana memenangkan pasangan calon. Betul. Mau caranya tadi mau lewat udara, laut, itu bebas. Kayak seperti main bola mau bertahan, kadang banyak yang bertahan aja malah menang gitu kan. Soal cara mainnya mereka punya trik. Ya, betul. Betul. Nah, jadi menurut kita tim sukses adalah kunci. Contoh di Obama aja ada Harper Reid itu seorang hacker, tapi itu jadi kunci kemenangan Obama 2 kali. Kemudian termasuk Adrian Fitra yang memenangkan Obama juga, orang Indonesia bantu Obama dan kemarin menangkan Jokowi itu. Dulu itu drummer bandnya Mulan Jamilah. Itu hanya dengan background seperti itu. Ya, di tim sukses masing-masing juga punya latar belakang masing-masing. Kita yakin mereka punya tokoh-tokoh kunci untuk memenangkan pasangan calon. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang Agus, Bang Uba, Bang Angga. Bang Ade, Sukses untuk kita semua. Kita jaga pilkada ini
sehat, tetap damai, tetap damai dan tetap gunakan hak pilih. Ya, jangan lupa jaga protokol kesehatan. Ya, Tapi sebelumnya kalau damai bukan kampanye ya karena semuanya kan bis. oh iya. Pilkada tetap harus aman, harus insani, semua harus sinergi. Ya, enggak dulu. Nah ini syarat ini kalau di kita harus minta tanda tangan ya di situ ya. Di sini Ya, terima kasih banyak untuk Rexfin ya, Rexfin jadi developer properti di Batam yang produknya luar biasa banyak, bagus-bagus. Ya dari harga yang mulai dari 100-an sampai 2 miliar ada tuh. Rexfin. Jadi live hari ini kita disupport oleh Rexfin. Terima kasih banyak Rexfin ya. Ya, boleh yang lain besok nyopot lagi nggak apa-apa. Ya. Ada promo loh di Rexfin. Iya. Oke, sudah. Oke. Terima kasih Bang Agus Wibowo, Koordinator Debat Tim Sinergi Kepri, Bang Uba Ingan Sigalingging, Wakil Sekretaris Tim Pemenangan Insani, dan Bang Adi Angga, Ketua Pemenangan Ansar Marlain. Terima kasih sudah hadir. Semoga minggu depan kita bisa undang kembali ya. Gitu. Kita akan rutin setiap minggu 2 kali. Ya. Nah, nanti waktunya kampanye kita undang kandidatnya. Siap, mantap. Ya, oke. Terima kasih banyak Tribuners. Sampai ketemu lagi besok sore, ada lagi jam 5. Yuk. Harus gini.